Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Antar di pelajaran IPS. Semoga semuanya sehat dimanapun berada ya. Kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung karena pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang belum mengizinkan kita. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dimanapun dan bersama dengan siapapun kalian berada. Jangan lupa pakai masker saat terpaksa harus keluar atau berinteraksi dengan orang lain ya. Ini karena Pak Antar sedang ada di ruangan dan kebetulan tidak ada orang lain, jadi Pak Antar akan copot maskernya agar suaranya Pak Antar lebih jelas. Oke, di pertemuan pertama setelah mid semester ini, kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dan kaitannya dengan globalisasi. Bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi sebelum kita tahu caranya untuk menyikapi perubahan sosial budaya terutama yang berkaitan dengan globalisasi, itu kenalan dulu. Jadi ibaratnya sebelum kalian tahu cara bersikap kepada orang lain, cara bersikap tentang sesuatu hal, kita harus mengenali dulu. Jangan sampai kita belum kenal tapi sudah menentukan sikap. Oke, hari ini materi kita tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Pak Antar akan bahas satu-satu ya. Nanti secara singkat, silakan kalian cocokkan dengan buku cetak kalian, atau kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti disampaikan di grup kelas kita. Oke, perubahan sosial budaya dan globalisasi ini menyangkut seluruh dunia, jadi kita tidak hanya berbicara tentang negara kita saja. Jadi peta konsepnya untuk materi kita kali ini, yang pertama adalah nanti kita mengenali dulu itu perubahan sosial budaya, kemudian kaitannya dengan globalisasi, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana cara kita untuk menghadapi globalisasi yang saat ini tengah berlangsung dan nanti di generasi kalian saat kalian sudah seusia Pak Antar mungkin sudah lebih dewasa, itu pasti akan lebih gencar lagi. Nah, ini dilihat dari aspek budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi, dan transportasi. Kemudian nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai dampak positif maupun dampak negatif globalisasi. Jadi, turunan yang ada di tengah-tengah ini kita ketahui agar kita dapat menyikapi dengan tepat globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk dapat mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, kemudian kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, memahami aspek globalisasi, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan, khususnya yang bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya agar kalian dapat menghadapi globalisasi. Ada satu quote yang cukup berkaitan dengan materi kita kali ini bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi di dunia ini ya, ini agak puitis ya. Tapi memang seperti itu. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya tuh senantiasa berubah. Jadi kalau dibilang ada hal yang pasti, ada hal yang abadi ya cuma perubahan itu. Tidak ada yang bisa menjamin apakah batik yang Pak Antar pakai sekarang ini tahun depan akan tetap ngetren ya, atau ini ngetrennya mungkin udah 10 tahun yang lalu, sekarang udah nggak batik seperti ini, batik dengan warna terang misalkan udah nggak booming lagi. Dia akan dianggap retro, kapan akan dianggap kuno, kapan itu kita nggak pernah tahu. Jadi hal-hal seperti ini senantiasa berubah. Mungkin kita berkomunikasi seperti ini sekarang sudah dianggap modern, kita belajar pakai YouTube dan sebagainya. Tapi apakah itu akan tetap menjadi sesuatu yang modern 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Mungkin nanti akan ada hologram dan sebagainya yang bisa kalian lihat, sehingga interaksinya bisa lebih real, kita nggak pernah ngerti. Jadi tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap di dunia ini, segala sesuatu senantiasa berubah. Makanya kalau ada yang tetap itu ya cuma perubahan itu sendiri, nggak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Gitulah ya, kalau nggak ngerti ya udah nggak usah dipikirin. Yang penting yang ini.
Perubahan sosial, perubahan pada lembaga masyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Jadi perubahan sosial itu intinya sesuatu yang dari keadaan semula, dia jadi keadaan yang baru, sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, perubahan ini bisa terjadi di mana aja, ya, di keluarga kalian, di tempat kalian tinggal, di kompleks tempat kalian tinggal, di sekolah kalian, di lingkungan tempat kalian bermain, bisa terjadi dimanapun. Dan itu bisa direncanakan atau enggak, ya. Ada perubahan yang memang direncanakan, misalkan oleh pemerintah nih sekarang nih kita pakai protokol kesehatan, nah itu termasuk perubahan yang direncanakan, protokolnya, meskipun virusnya itu tidak direncanakan. Kita nggak pernah merencanakan, kita nggak pernah terfikirkan, oh 2020 ternyata sebagian besar harinya, sebagian banyak harinya akan dihabiskan di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, aktivitas di rumah, itu tidak direncanakan sama sekali. Tapi kemudian karena kejadian itu, pemerintah kemudian melakukan perubahan yang direncanakan lewat aturan-aturan yang mereka buat, protokol kesehatan yang mereka sosialisasikan ke masyarakat. Dan seringkali perubahan sosial ini juga menghasilkan kontroversi, ada pro dan kontra di masyarakat. Aduh, contohnya relate banget dengan yang sudah terjadi sekarang ya. Jadi social distancing ini atau PSBB ini buat masyarakat ada yang pro, ada yang setuju, oke kita harus PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus, tapi tidak sedikit pula pihak-pihak yang di situ nggak setuju. Ntar kalau PSBB terus-terusan, kami yang wirausaha gimana omsetnya, kita jualannya gimana, kapan, mall bakalan bisa buka lagi, kita mau makan dari mana? Tidak sedikit juga orang-orang yang seperti itu. Jadi perubahan sosial ini juga seringkali menimbulkan kontroversi atau pro dan kontra. Dan perubahannya ada yang terjadi secara cepat, ada yang terjadi secara lambat. Di sini ada dalam tanda kurung evo itu maksudnya yang terjadi secara cepat itu disebut revolusi, yang terjadi secara lambat evolusi. Nah, ini evolusinya tidak berhubungan dengan mata pelajaran IPA ya, evolusi manusia enggak. Tapi perubahan, yang terjadi dalam masyarakat yang cepat ya, misalkan yang besar di Indonesia tuh revolusi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan mahasiswa di tahun 98, itu termasuk, revolusi ya. Jadi perubahan tatanan visi, pemerintah pada waktu itu menjadi lebih demokratis ya, jadi tidak didominasi sama pihak-pihak tertentu, ada reformasi pada waktu itu, banyak tatanan yang berubah tetapi dilaksanakan dalam waktu yang singkat, tuh contohnya revolusi, sedangkan evolusi yang secara, lambat. Bentuk perubahan sosial budaya, ini ada beberapa. Yang pertama berdasarkan waktunya, itu dibedakan menjadi revolusi sama evolusi. Ya, tadi yang barusan Pak Antar jelasin, revolusi yang cepat, evolusi yang secara lambat. Kemudian berdasarkan pengaruhnya, ini ada pengaruhnya yang besar sama ada yang pengaruhnya kecil. Contohnya, yang besar adalah industrialisasi. Jadi pemakaian alat-alat berat ini terjadi abad ke-17, 18, nanti ada keterangan tambahannya. Nah, ini membuat perubahan yang sangat besar. Pada awalnya, di industri itu banyak yang dikerjakan oleh tenaga manusia, tapi karena berbagai macam penemuan, ya, di golden age-nya waktu itu di revolusi industrinya di Eropa, di Inggris terutama, itu terjadi banyak tenaga manusia yang kemudian, lambat laun berganti atau digantikan dengan tenaga mesin. Ya, sekarang pun juga masih terus terjadi seperti itu, ya. Bahkan sekarang disebut, revolusi 4.0, ya, itu. Kemudian ada juga yang pengaruhnya kecil, ada perubahan tapi pengaruhnya kecil. Misalkan kalian, diberikan kebijakan tertentu di keluarga kalian, nah itu skop keluarga tuh, di lingkungan keluarga tuh kan kecil, cuma berpengaruh kepada beberapa orang saja, sedikit orang saja, itu. Kemudian, yang berikutnya, suaranya Pak Antar tadi kegedean ternyata, sorry ya. Kalian harus kecilin volume kalian nih, baru kelihatan di kontrolnya Pak Antar. Kemudian, berdasarkan perencanaannya, ada di sini perubahan yang direncanakan ya, tadi misalkan yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai macam perubahan, yang direncanakan dulu, dirapatin dulu, didiskusikan dulu, baru kemudian disosialisasikan, baru kemudian dilaksanakan. Nah, itu contoh perubahan yang direncanakan. Sementara yang tidak, misalkan perubahan yang terjadi karena bencana alam, karena masalah kesehatan, hal-hal yang tidak diduga oleh manusia, nggak diperkirakan sebelumnya, ini perubahan yang tidak direncanakannya. Contohnya yang direncanakan lagi, misalkan sekarang lagi rame
RUU Cipta Kerja. Nah, itu kan perubahan yang direncanakan oleh pemerintah melalui legislatif, melalui DPR, ya, itu direncanakan segala macam. Ada kontroversi juga di masyarakat. Tadi kita lihat perubahan sosial tuh kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Kemudian sudah di RUU-nya kemarin sudah diketok palu, ya, kemudian ada demonstrasi dan sebagainya. Nah, itu contoh perubahan yang direncanakan. Yang tidak direncanakan ya ini yang kita alami sekarang nih. Kita nggak pernah merencanakan bahwa kita harus berinteraksi pakai layar seperti ini tuh nggak pernah merencanakan. Atau nanti misalkan tiba-tiba hujan, ya, tiba-tiba kalian sudah merencanakan, oh nanti akan belanja sayur nih, stok makanan di rumah sudah habis. Kalian berencana belanja sama orang tua kalian mungkin cuma jalan kaki dan sebagainya, tiba-tiba ada hujan, petir dan sebagainya. Wah, ada perubahan nih. Nggak kalian rencanakan. Kalian tetap pergi tapi pakai jas hujan, atau kalian memutuskan pergi pakai mobil, naik mobil, pakai mobil, gimana caranya. Kemudian ini keterangan tambahan yang revolusi. Jadi perubahan secara cepat yang paling besar, paling masif yang terjadi adalah revolusi industri Inggris antara tahun 1750 sampai 1850. Ya emang 100 tahun, tapi dalam kurun waktu 100 tahun itu banyak hal yang sangat berubah. Hampir semua segi kehidupan berubah, terutama masalah industrialisasi. Dan akibat revolusi industri ini, yang pertama adalah mekanisasi industri, perubahan mayoritas tenaga yang digunakan oleh manusia itu digantikan oleh tenaga mesin, kemudian perdagangan makin berkembang baik dari segi volume atau segi luasnya, baik dari segi jumlah barang atau luas pasarnya. Kemudian transportasi karena udah ada mesin ini makin lancar, ya, tenaga hewan mungkin yang sebelumnya digunakan atau tenaga manusia secara manual ini sudah digantikan oleh mesin sehingga jarak tempuh antara satu tempat dengan tempat lain lebih cepat. Terus berkembangnya urbanisasi, jadi orang mulai berpindah di situ dari yang karena di kota, di industrinya berkembang, mereka mulai mengenal perpindahan penduduk, ya, dari tempat yang istilahnya agak tradisional mereka ke yang modern untuk cari kerja dan untuk menikmati hidup yang lebih nyaman karena ada berbagai macam penemuan yang baru. Terus, dampak negatifnya, terjadi kesenjangan sosial. Jadi mereka yang punya perusahaan ya otomatis mereka akan jadi kaya, yang enggak ya akan miskin. Jadi timbul kesenjangan antara si kaya dan si miskin, but it's fair enough. Jadi mereka yang berusaha akan jadi kaya, mereka yang enggak ya jadi miskin. Wajarlah ya. Yang belajar pinter, yang enggak belajar ya tidak pintar. Penyebab perubahan sosial budaya, ada banyak. Yang pertama tentunya perubahan jumlah penduduk, ya. Bonus demografi itu maksudnya ledakan, tingkat kelahiran yang tinggi. Jadi ya Indonesia punya bonus demografi yang banyak banget, penduduknya banyak, angka kelahiran yang lebih besar daripada angka kematian, ya, surplus penduduk. Itu bisa membuat perubahan sosial budaya. Semakin banyak penduduk, sepertinya akan semakin banyak hal yang berubah, ya. Kemudian berikutnya ada penemuan baru, tentu ya, ini sangat sangat berpengaruh, ya. Zaman orang tua kalian tuh untuk komunikasi mungkin ada yang masih pakai surat, misalkan sekarang sudah tinggal duduk, klik 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 dan sebagainya dengan biaya yang relatif murah. Mesin tadi Pak Antar bilang dulu semua orang jalan kaki pindah tempat, sekarang ada sepeda motor, mobil, bahkan udah ada pesawat. Apalagi yang akan datang, hampir semua segi kehidupan sekarang sudah ada penemuan baru. Untuk memasak, nasi misalkan, kalian punya rice cooker sekarang, males masak kalian tinggal pesen, banyak dan seringkali penemuan-penemuan baru ini kadang-kadang, out of the box ya, jadi kita nggak mikir, oh ternyata bisa seperti itu. Nah buat orang-orang yang bisa menghasilkan penemuan baru ini, mereka akan sangat dihargai ya. Kemudian berikutnya karena konflik, ini juga bisa memicu perubahan sosial budaya, nggak usah yang susah-susah, yang gampang aja. Misalkan kalian sama teman kalian kebetulan ada masalah, nah itu akan merubah cara kalian berinteraksi dengan teman kalian. Biasanya saling bertegur sapa kalau ketemu, "Hey, ngapain, salaman dan sebagainya." Tapi saat ada konflik, nah ada perubahan. Pertama misalkan jalannya harusnya saling papasan ketemu, tapi karena dari jauh udah melihat, wow langsung balik kanan, nggak jadilah. Dia biasanya lewat tangga nih, ya udahlah, saya naik lift, misalkan kayak gitu.
Terjadi revolusi dan evolusi tadi sudah dibahas ya, ada revolusi otomatis akan memicu perubahan, evolusi pun demikian. Ada perubahan lingkungan alam, ini kebanyakan, yang tidak direncanakan ya kalau lingkungan alam, bencana, itu juga bisa merubah cara hidup, manusia. Kemudian karena ada peperangan, ya ini mungkin direncanakan sih kalau peperangan ya, kalau zaman sekarang ya nggak mungkin suatu negara misalkan akan memutuskan perang sama pihak lain atau negara lain, itu pasti pemerintahnya merencanakan, cuma yang jadi korban ya rakyatnya, pasti mereka, "Lah, apa ini? Tahu-tahu ada perang." Kemudian yang terakhir adalah pengaruh budaya masyarakat lain. Ya, ini meskipun ada di bawah, tapi kalian generasi muda ini lebih 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 banyak karena ini ya. Jadi bagaimana cara kalian berpakaian itu mungkin ada yang dipengaruhi sama budaya Amerika ya, atau mungkin ada yang karena suka sama Korea kalian kiblatnya ke situ, ada yang suka Jepang kiblatnya ke situ, dari gaya, eee, berbusana ya, cara memakai kalian pakaian, pakaian yang kalian sukai. Atau mungkin cara kalian berbicara ya, ada yang ke Inggris-Inggrisan ya, setiap istilah pakai bahasa Inggris, Indonesianya lebih sedikit, atau ada yang pakai bahasa dari negara lain. Cara untuk berinteraksi dengan orang lain ditiru misalkan, oh kalau di Amerika, masing-masing mengurusi urusan masing-masing, nggak kepo sama orang lain. Nah itu mungkin ada yang ditiru, ada yang niru budaya macam-macam ya. Jadi terpengaruh sama budaya masyarakat lain ini juga juga termasuk penyebab perubahan sosial budaya. Oke, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Habis ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Kalau kalian mendengarkan Pak Antar dari awal sampai kurang lebih 15 menit ini ya, kalian pasti bisa jawab pertanyaan gampang-gampang. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melihat.